Udah goyang-goyang, tinggal kita keluarkan biar nggak susah ngelepas baut yang ini nih bro. Ini kadang-kadang susah ya kalau di dalam sini, jadi kita keluarkan aja nanti satu gelondong sama pedal koplingnya, lepas di luar aja nih. Jadi biar lebih gampang, tidak ngolong-ngolong, tidak sakit pinggang bro. Jadi caranya begitu ya. Oke, kita ganti dengan yang dua ya. Udah pasti lebih enak penggantian di luar. Dan tuasnya juga kita pasang. Ini udah kita pasang semua. Mau kita pasang lagi untuk bracketnya nih bro. Jadi caranya seperti itu. Halo bro, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Auto Borneo Channel. Di pagi kali ini kita lagi storing ke markasnya salah satu langganan kita ya. Ini di depan kita ini banyak unit-unit. Nah ini semua langganan kita semua nih bro, yang sering masuk ke bengkel ya. Nah, ada itu untuk L300 nya, dan ini berjejer untuk Canter. Sebelah sini ada juga. Nah di sini ada juga, dan di sebelah sana itu ada gudangnya ya. Nah jadi ini kita lagi storing ke gudangnya karena ada perbaikan, mau perbaikan kebocoran master kopling atas pada PS100 ya. Ini PS100 Ragasa, jadi kita mau ganti master kopling AC untuk bagian atasnya bro. Nah untuk pagi kali ini kita lagi storing ya bro. Jadi mobilnya tidak bisa dibawa ke bengkel. Mau nggak mau kita harus datangin karena unitnya mau dipakai untuk ngantar barang ya. Ini ngantar barang untuk distribusi bahan makanan bro. Oke, untuk penggantian kita langsung aja untuk pelepasan dulu ya. Ini kita biar nggak capek ngolong di bawah, jadi caranya kita bongkar ini dulu bro, biar tangan kita bisa masuk ya. Bongkar speedometer dulu. Nah kalau kita bisa ganti di atas aja, nggak perlu copot satu set sama pedal koplingnya. Tapi kalau agak susah ya kita harus copot sama pedal koplingnya nanti ya, rumahan sama pedal koplingnya. Ini tetap kita bongkar biar kita nggak ngolong. Nah ngolongnya di bawah sini bro, itu bisa terlihat ya, untuk basah dari apa namanya, minyak kopling yang udah meleleh ya. Nah ini udah bocor, jadi koplingnya loss ya, kadang-kadang bisa kadang-kadang enggak. Ini masih agak bisa, jadi langsung aja kita lepas dulu. Ini untuk baut ada di bagian atas ini dua ya, dan ini kita lepas dulu ini bro. Ini kita lepas dulu. Nah ini kita lepas nih, sama di bawah sini biasanya ada satu ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah untuk ininya udah terlepas, ini kita singkirkan ke samping dulu bro. Lalu kita ngelepas ini nih ya, lepas baut speedometer ada 4 buah ya, bagian atas dan bawahnya bro. Nah jadi seperti ini ya, untuk posisinya ada di belakang speedometer. Nah bisa dilihat tuh ada kebocoran ya. Nah kita mau melepas master kopling atas ini satu set ya, atas AC. Mau kita lepas. Ini kalau agak susah kita lepas yang di sini sama yang di bawah bro. Jadi kita satu set atas bawah kita lepas semuanya aja ya, biar nggak susah. Ini tempatnya juga kotor, nggak pernah dibongkar nih ya. Ini tadi kita lepas untuk kabel speedometer dan kabel soket speedometernya bro. Oke, kita lepas dulu ya. Nah ini bro, ini udah dilepas. Ini udah saya lepas juga. Ini mau saya lepas udah kendor.
Yang bawah itu tadi satu udah dilepas ya, ini nanti kita tinggal nih udah goyang-goyang, tinggal kita keluarkan biar nggak susah ngelepas baut yang ini nih bro. Ini kadang-kadang susah ya kalau di dalam sini, jadi kita keluarkan aja nanti satu gelondong sama pedal koplingnya. Ini bro udah terlepas ya, ini tinggal kita tarik bagian bawah. Ini udah saya lepas atas bawah tadi ya. Nah jadi seperti ini bro, kita bongkar satu gelondong penuh seperti ini biar gampang untuk ngelepas ini ya. Kadang-kadang yang ini yang susah nih bro, tapi kalau bautnya di sini udah biasanya berkarat ya, ini masih untungnya masih bisa dilepas. Nah yang berkarat itu mungkin bisa dihancur, dibor lagi, terus dikasih baut sambut aja ya. Kalau yang atas jarang berkarat, yang bawah sini nih bro biasanya berkarat kena air ya. Nah ini tinggal kita lepas di luar aja nih. Jadi biar lebih gampang, tidak ngolong-ngolong, tidak sakit pinggang bro. Jadi caranya begitu ya. Oke, kita ganti dengan yang baru dulu. Nah ini udah kita ganti baru ya. Nah tadi saat penggantian tidak sempat di kamera, tapi yang pasti bautnya cuma dua ya. Udah pasti lebih enak penggantian di luar. Dan tuasnya juga kita pasang. Ini udah kita pasang semua, mau kita pasang lagi untuk bracketnya nih bro. Jadi caranya seperti itu, kita pasang lagi, nanti kita bleeding, kita pasang dulu selang ini, nanti kita biarkan apabila udah mengalir. Nah itu nggak perlu buka bawah juga langsung isi ya biasanya koplingnya ya. Oke kita pasang dulu bro. Bro untuk master kopling atas sudah kita pasang, dan kebetulan tadi pada saat pemasangan langsung mengucur untuk minyak remnya ya, minyak kopling maksudnya ya. Nah dan untuk pedalnya udah langsung isi, jadi nggak perlu kita bleeding lagi ya. Nah, biasanya yang bleeding itu untuk master bagian bawah. Kalau yang atas ini kalau udah ngisi nggak perlu bleeding, aman ya. Nah jadi tinggal kita merapikan aja lagi untuk speedometernya ya, kita pasang speedometer lagi. Ini udah terpasang. Oke jadi caranya begitu tadi bro, biar gak capek kita ngolong-ngolong. Ini kita lepas aja bracketnya atas dan bawah, tapi dengan syarat speedometer harus kita lepas dulu untuk melepas bracketnya ini bro. Oke ya. Jadi itu dulu informasi dari kita, semoga bermanfaat. Ini mau kita rapikan lagi, sengaja tidak saya ambil lagi untuk videonya. Jangan lupa untuk kabel speedometer ya, kita pasang juga. Ini agak susah kabel speedometernya nih bro, jadi tangan kita harus masuk duluan ya untuk memasangnya. Oke terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa like-nya dan subscribe juga untuk channelnya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.